Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak desa. Kita ke K2 atau Jokowi Farm lagi. Buat teman-teman yang kemarin sudah melihat review harga, sekarang kita ke konten edukasi bareng Ayung. Assalamualaikum Pak Ayung. Assalamualaikum Mas Arju. Salam kenal ya, salam sih lah. Nggih. Pripun kabare Mas Arju? Alhamdulillah baik Pak. Dengan sehat sedaya nggih. Nggih. Alhamdulillah nggih. Ini bangun aja tuh Pak Ayung. Alah. Ini bangun apa? Kandang Ini apa? calon anu Mas itu apa ya? Bahasanya nopo Mas Arju? Cangkruan nopo? Oh. Nopo? Nggih. Nggih. Nanti ada ruangan di sini Pak. Ya Mas Arju, nanti rencananya ini ada buat ruangan, kita meeting-meetingnya di sini. Nggih. Semi kantor. Wah, kantor bangun. Ini apa Pak Yung? Tuh ada ruangan kok. Itu tempat sholat Mas. Nanti ada tempat sholat. Tempat sholat ya. Ya. Ini nanti dapur Mas. Oh, dapur. Dapur ini ruang tamu. Ini ruang tamu, dapur, itu ruang sholat di situ. Iya. Nah ini kemarin kayaknya ini kan belum punya K2 ya Pak Yung? Iya, sekarang sudah punya EK2. Iya. Nanti rencananya untuk pengembangan Mas. Iya. Pengembangan kandang di sini sambil di sini Mas. Oh, gitu kemarin ditembok ya Pak Yung ini ya? Ya. Oh, ini nggih. Nggih, ini. Oh. Jadi sini akhirnya nanti ini jalan ditembus sana Mas. Nggih. Tembus ke kandang sapi. Nggih. Nah, Oh, ini dibongkar juga? ya rencananya nanti enggak, ini buat jalan. Nggih. Asasnya jadi lewat di depannya kandang sapi nanti. Nggih. Itu. Bagian nanti kalau armada besar lewat sana. Oh, armada lewat sana ya. Ya. Dulu masih ditutup sekarang. Masih tutup, sekarang buka. Iya. Tuh. Ini Mas ya Pak Yung. Ini juga ada ya. Ini kemarin kenapa tembok Pak Yung? Tembok ini Mas. Nggih. Tembok. Nah ini nanti untuk pemrosesan pupuk. Kohenya Mas. Oh, kowe. Nah, kohe dari apa? Domba. Jadi nanti produksi kowe kompos di sini. Ya, produksi kompos di sini. Nggih. Ini untuk pengembangan kandang dombanya nanti. Insya Allah ke belakang lagi Mas. Insya Allah rencananya. Oh, rencana. Iya rencananya. Makanya itu kok ada pintunya itu. Iya, setelah ditembok itu kemarin ada transaksi Mas. Nggih. Transaksi untuk arah pengembangan ke belakang Mas. Hmm. Akhirnya dikasih pintu darurat dulu. Oh. Pintu darurat gitu. Jadi moga nanti juga bisa diperluas ke sana gitu. Amin Mas Arju. Doanya ya Mas Arju. Nggih, untuk ternak dombanya jadi total udah berapa tahun? Untuk dombanya saja Pak Yung. Dombanya gimana Mas? Sudah berapa tahun Pak Yung? Kalau domba sekitar 7 berjalan 8 tahun Mas. Wih, lama ya. Kalau ternak dombanya, kalau ternak sapinya ya sudah ada 25 tahun sudah ada. Untuk sapi perah, sapi potong. Kalau perkembangan di domba termasuk pesat nggak Pak Yung? Karena kan sampai sekarang sudah mau nambah. Kalau di domba ya sangat luar biasa Mas. Iya. Kenaikannya kan ya lebih dari 60% Mas. Dari tahun-tahun yang kemarin gitu. Gitu. Memang sekarang kan bisa tuh Mas, dibandingkan perbedaan antara domba dan sapi. Nggih. Sudah ada perbandingannya. Kalau sapi itu 1 tahun beranak pasti 1 kali, kalau mana itu ya. Nggih. Domba itu bisa 2 kali. Nah, itu kemarin ada yang tanya Pak Yung. Nggih. Katanya bohong kalau setahun 2 kali. Sebenarnya bisa ya teman-teman? Bisa. Tapi kita ngambilnya kan harus siap kawin Mas. Nggih. Masuknya harus siap kawin. Nggih. Ya kan? Siap kawin nanti 5 bulan kan begitu kita ngomongnya yang anu loh Mas, yang pasti loh Mas. Ya. Dan yang kita punya rezeki kawin jadi 5 bulan kan beranak. Ya. Ya kan? Setelah beranak usia beranak laktasi itu 30 hari, 40 hari baru dikawinkan lagi. Berarti langsung dicampur. Iya, contoh-contohnya kan ada di kandang. Iya, jadi itu Gitu. bisa setahun 2 kali ya 2 Pak kali, Yung? iya. Kadang kan orang-orang itu ngawinkan kan kalau sudah lepas sapi Mas. Oh, gitu. Jadi lama. 4 bulan Mas, 3 Nggih. bulan lah. Nggih. Berarti kan problemnya di situ. Nggih. Makanya pakannya itu harus diimbangi sesuai dengan kebutuhannya dia, tercukupi. Nggih. Walaupun nggak mahal tapi cukup Mas. Nggih, nggih. Ya, nanti biar pertumbuhannya itu bagus, hasil produksinya susu juga banyak, Nggih. akhirnya cukup untuk menyusui si cemplingnya itu. Nggih. Belum sampai lepas sapi kita kawinkan, kan gitu. Jadi saya biasanya itu usia 30 hari sampai 40 hari dikawinkan, nanti ikut pejantan ya. Iya. Koloni sama pejantan 60 hari anak saya ambil, berarti 100 hari. 100 hari kita sape Nggih. di situ. Hmm. Nah, induknya itu kebanyakan di 70% bunting karena sudah
masa siklusnya 4 siklus ya Mas. Nggih, Di nggih. situ. Kita sambil di sana Pak Yung. Nggih, siap Ini Mas. tadi juga salah satu pertanyaan yang dulu pernah waktu membahas sama jenengan yang pakan murah itu loh Pak Yung. Oh, selase pakcong Mas itu. Iya. Iya, iya. Terus itu kan harga pakcongnya ya Pak Yung. Iya, ger pakcong. Ini kita apa kita membahas itu ya Pak Yung? Mungkin di mana ya? Monggo, Tempat makan sini atau mana? Biar ada pemandangan monggo. dan diberi. Berdiri nggak apa-apa Pak Yung? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mas. Nah, sambil Pak Yung menjawab pertanyaan. Siap Mas. Nah, ini ada pertanyaan Pak Yung ya. Yang Ya. kemarin konsentratnya harga 3.000. 3.000. Itu bahan bakunya apa Pak Yung gitu? Bahan bakunya ya Iya. kalau di desa, kalau saya utamanya Iya. ya memang limbah dari desa Mas. Nggih, Hasil panen dari desa. nggih. Itu. Ya ada bunggil sawit juga ada, bunggil kopra juga ada. Tapi Nggih. kita pakainya persentasenya kan beda-beda setiap orang. Nggih. Nggih. Terus apa katul di sini kita langsung ngambil di petani yang nyelip sendiri itu. Nggih. Itu ada yang katul apa ya namanya? Katul ledo kan ada, katul selip duduk lah. Iya. Kalau kita namanya selip duduk di sini Mas. Nggih. Kita sini. Itu juga ada. Terus kita nggak pakai DDGS karena kita pakai jagung langsung Mas. Jagung dari tani. Petani. Ya, itu kan lebih murah Nggih. gitu. Banyak Mas, kalau masalah itu komposisinya banyak. Nggih. Tapi bisa ketemu harga 3.000. Ya itu. Tapi kalau untuk breeding domba itu sudah masuk. sudah masuk nggih Sudah Pak Yung? masuk. Nggih. Kuncinya apa tuh Mas? Yang penting kita dombanya lahap, Nggih. sehat, ya kan? Nggih. Bisa bunting, anaknya juga lahir sehat, terus apa produksinya susunya itu maksimal kan ya sudah Nggih, nggih. gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Nggih. Yung. Apakah konsentratnya itu bisa dikirim gitu Pak Yung? Atau minimal pengiriman ongkirnya berapa? Oh gitu. Contoh ini kirim ke Jogja. Oh kalau ke Jogja kita di luar kota kan belum hitung Mas. Nanti kita tinggal hitung ongkirnya aja. Ya. Gitu. Kalau konsentratnya harganya kan 3.000 per kilo. Itu minimal pengambilan berapa untuk mungkin yang jauh-jauh mungkin ke Kediri atau mungkin ke Tulungagung atau Oh kalau di situ mungkin kan satu pickup itu sekitar 2 ton bisa itu. 2 ton ya Pak Yung? 2 ton itu bisa. Iya. Gitu. Nah, ini dari Mas Rimo Channel. Pak, domba silase sekali apa? Sehari itu butuh berapa kilo dan sentratnya berapa kilo? Kalau saya ini rata-rata 3 kilo Mas selasenya. Silasenya 3 kilo itu pagi sore atau Pagi sore. satu setengah kilo atau setengah kilo? Iya, Oke. 1,5 kilo. Terus konsentratnya saya pakainya kan cuma 1,5 kilo Mas. Setengah kilo juga pagi sore. Pagi sore. Jadi seperapat gitu. Iya. Ya, Gitu. itu. Oke. Nah ini banyak yang tanya waktu itu chopper rumputnya itu kayak apa Pak Yung? Nah, chopper rumputnya itu kita kan selasa itu harus halus Mas. Ya, Pakcong itu kita apa panennya itu kalau yang sudah tua-tua tuh Mas, yang sudah keras. ya, Karena kita mengurangi kadar air dan selain itu kita biar kosnya murah. ya, Kalau kita ambil masih pendek-pendek itu kan mahal Mas kosnya nanti. ya, ya. Nah, kita biasanya di sini kan saya nebas Mas. Oh nebas yang tua. Nebas, nggih. Nggih, Dituakan usianya. nggih, Biar satu kadar airnya itu berkurang, nggih. rendemennya kan naik. Abot nih ya Pak. Ya. Terus apa itu? Di selain itu semakin panjang, semakin murah Mas. Di situ. Bisa ketemu 200 rupiah loh Mas. Per kilonya? Iya bisa ketemu segitu. Kadang ya 300 Nggih, gitu. nggih. Tinggal lihat tempatnya Mas. Nggih, Nah, nggih. dan transaksi kita awalnya. Kalau umumnya kan 500 ya Pak Yung per kilo. Kalau di sini nggak sampai Mas. Sampai ya di Kediri itu beli diantar ke kandang ya Iya. Pak. Sampai kandang itu 500. Kalau di sini lebih murah berarti. Kalau saya 300. Kalau rumput biasa 550. Rumput-rumput Liar. alam. Iya, liar itu. Mungkin beda daerah. Beda. Kalau teben saya 500 600 Mas. Itu lokal. Lokal ya. Apa bukan maaf. Apa itu? Jantan itu loh. Oh yang masih ada jagungnya ya? Masih itu. Kalau yang lokal itu sekitar 700 800. Nah, makanya kita di ternak domba itu kan ya ternak apa sajalah. Nggih. Utamanya di domba ya kita kan ini kan di domba. Iya, iya. Itu gini Mas.
Di waktu kita panen raya, kita Iya. siapkan bahan pakan, Mas, tempat pakan Tempat. ini. Nanti Rumah, kita nampung pakan, Mas. Jadi di sekitar kita itu ada panenan petani itu apa, limbahnya apa, lah gitu. Kita manfaatkan di musim-musim itu kita simpan. Hmm. Jadi kalau bisa itu bisa 1 musim, Mas. Nggih, Gitu. nggih, siap, Nah. siap. Nggih. Ini ada lagi. Apa, Pak Mas? Ayung ini bapaknya Mas Kamal. Iya, Nggih. bapaknya Mas Kamal. Kali kan biasanya K2 ini selalu sama Mas Kamal. Iya. Jadi kalau Pak Ayung itu anaknya banyak loh, Mas. Oh, nggih. Termasuk Mas Arju. Saya kalau di Blitar jadi Ini kan banyak. Nggih. Semua orang itu banyak yang tanya. Nggih. Ini kok anaknya, ini anaknya. Gitu. Nggih, nggih. Semua buarep, Mas. Nggih. Maaf Mas, ini Mas sambil Nggih, bercanda. bercanda nggih. Lanjut nggih Pak Nggih, Ayung siap. dari Mas Yudison. Kalau silase memakai wadah silo yang itu ya Pak Ayung ya, Ya jumbo bag. jumbo bag, apakah harus habis kalau sudah dibuka? Enggak, Enggak ya Pak Ayung? enggak. Enggak, yang penting setelah kita pakai nanti kita tutup lagi. Hmm. Jadi enggak harus begitu dibuka langsung habis gitu Mas maksudnya. Nggih. Enggak. Enggak, nggih. Di sini ya sehabisnya sampai kapan gitu. Nggih. Nggih. Lanjut dari Mas Mustaqim Pak Yung, Nggih. konsentrat sama silase itu pemberiannya dicampur apa sendiri-sendiri Pak? Kalau di K2 Rojokoyo dicampur Mas. Dicampur. Dicampur, kalau enggak kita enggak pakai complete feed itu nanti dikasih silase baru di atasnya ditaburi konsentrat. Tapi Kita dicampur. pengasihannya dicampur tetap. Pengasihannya Bukan dicampur. Misalnya tak silase dulu habis-habis dikasih sentrat. Enggak ya Pak? Udah Dicampur gitu. dicampur. Nggih. Nah, ini Mas Mustaqim tadi kalau beli sentratnya apa bisa kirim keluar kota Pak? Bisa nggak Pak? Ya tinggal nanti lihat Mas orderannya gimana Iya. gitu nggih. Kalau minum tadi 2 ton ya? 2 ton. Tinggal nanti ngitung ongkirnya aja. Iya, tinggal hitung ongkirnya aja. Ini dari Mas Anwar, Mas mohon direview pembuatan silase batang singkong dan daun singkong. Pernah pakai atau enggak Pak? Pakai Mas semua. Kalau saya limbah-limbah pertanian semua tak pakai Mas. Batang bisa ya Pak Yung? Bisa. Batang singkong kates itu buat campuran bagus itu. Batang kates, Batang atas bisa? wah bagus. Oh. Tapi kan agak sulit Mas. Kalah sama kalau di Blitar kalah sama jangkrik. Oh, Itu ternak jangkrik itu semua batang batang pepaya. pepaya Nggih, itu nggih. dipakai itu. Nggih. Itu. Oh ini yang tadi Mas Iman Lasari 1 tahun beranak 2 kali kelihatan bohongnya tadi udah dijawab sama Pak Ayung di video Sudah. awal. Nanti contohnya ada Mas itu. Nggih, nggih. Nggih. Karena kebetulan Pak Ayung sudah praktek udah 8 tahun. 8 tahun ya, berjalan 8 tahun. Ini Mas Barno, mantap Pak Ayung. Semoga aku bisa belajar ke situ. Siap Mas, monggo. Nggih. Pokoknya tambah dulur tambah akeh rezekine. Nggih. Nah, Ini ada juga Mas Agus Junafam, Lampung Timur hadir langsung. siap. Lampung ya. Nggih. Siap Mas Arju. Monggo. Ini ada apa ini Mas Sitikna? Makasih Pak Bos dari Malang Selatan. Insya Allah habis Lebaran mau sowan ke Blitar. Siap, monggo. Oke, ini Monggo. sudah habis Lebaran nih. Mungkin aja udah kesini nih Pak. Nggih. Mas ini cuma Mas, jarang ketemu Mas kalau Nggih. enggak apa itu Japri dulu, enggak Nggih. kabar-kabar dulu jarang ketemu Mas. Oke. Nah ini konsentratnya merek apa Pak Ayung? Kalau saya enggak pakai merek ini. Kalau mereknya itu ya ada kerjasama sama SMG. Oh, Itu. oke. Ini yang kita pakai sendiri ini enggak pakai merek. Ya ibaratnya putihan ya Pak. Iya. Lah kita pakai sendiri, masa Nggih. kita pakai merek kan enggak. Oke, Ini. oke. Tapi dijual kan Pak Ayung? Bisa kalau teman-teman mau ngesak nih monggo. Berapa harganya ini? Harganya per kilo 3.000. 3.000 nggih. Iya. Gitu. Itu. Nih, review mesin choppernya. Mesin choppernya kayak apa tuh Pak Ayung itu? Kok kebanyakan tanya. Ini aja Mas itu kasih gambaran aja ya. Nggih, Kalau untuk chopper domba sama sapi itu beda. nggih, Ya, maksudnya choppernya sama, cuma konstruksi dalamannya itu beda. nggih. Kalau sapi itu kita potong 2 cm itu masih bisa dimakan, Mas. Nggih. Keras-keras itu masih bisa dimakan. Tapi kalau untuk domba itu saran saya atau pengalaman saya di K2 Rojokoyo itu halus, Mas. Halus. Nah, yang saya utamakan justru batangnya itu bukan daunnya. Jadi daunnya itu justru banyak yang terbuang itu apa Mas? Bahasanya sodonyo. Nggih. Sodone ini kalau Oh, nggih, 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 nggih. gitu. Nggih. Nah, kalau batangnya itu biasanya yang tidak termakan untuk domba itu kulitnya yang lepas
dari nggih kulitnya nggih. nggih, kalau dicopper bleset itu loh Mas. Nggih. Akhirnya ngupas kulitnya bisa. Nggih, gilap niku to. Betul, itu biasanya nggak termakan. Nggih. Tapi kalau ditebon itu biasanya gabusnya yang nggak dimakan. Nggih. Karena apa? Itu cara pemrosesannya chopper itu kurang maksimal. Lah, chopper yang bagus. Choppernya itu yang bagus masuk potong. Nggih. Ya, setelah itu lepas dari potongan itu cacah, Mas. Jadi peso bukan pukul. Oh, biasanya pakai pemukul ya? Ya, yang saya tahu itu saya di lapangan, Mas. Ya. Itu banyak yang tersisa itu satu chopperannya itu cuma potong, setelah itu dilempar sama kipas. Ya. Jadi lepas tetap potongan. Nggih. Nah, yang kedua itu potong terus dipukul. Nggih. Kalau dipukul otomatis kadar airnya rendemennya turun. Nggih. Hilang. Hilang. Ikut air ya kan? Nggih. Tinggal sepahnya. Itu kurang lahap. Oh, nggih. Di domba itu kurang lahap dan juga hasil apa? Nutrisinya Nggih. itu hilang. Nggih. Nah, di situ itu pengalaman saya, Mas, tapi Nggih. bukan kok saya benar enggak, setiap orang beda-beda. Nggih. Di situ. Itu dalam pengamatan di dunia pakan Nggih. untuk domba seperti itu. Jadi kuncinya tadi dipotong, Potong cacah. Jadi di dalamnya belakangnya potong, ya. Inputnya ya. itu kan motong. Ya. Setelah itu lepas itu cacah. Jadi itu peso plat tipis gitu loh, Mas. Iya. Nah, itu nyacah. Bukan yang Bukan gitu loh. Nggih. Kalau mukul sama nyacah beda. Nggih. Nah, cacah itu harus cacah yang bergerak, nggak boleh mati. Jadi dia hidup, Nggih. nah, berputar. Ya semacam kayak pukul, Iya. tapi pisau. Pisau. Nah, jadi atas bawah itu tajam. Nggih. Nah, jadi konstruksinya dia belah, Mas. Nggih. Nah, mencacah Nggih. sambil melempar. Nggih. Gitu. Gantinya kipas, Mas. Gantinya Nggih. kipas pelempar itu pisau tadi. Nggih. Gitu. Lanjut ini beberapa Pak Iren tak Siap, Mas. rangkum ya. Ada Nggih. Mas Najib, ada Mas Bidik. Pak, silasenya apa dijual? Silasnya sebetulnya bisa dijual, Mas. Nggih. Sebetulnya. Tapi di sini karena kayak Pak Ayung sendiri banyak aktivitas di luar, otomatis tidak fokus di bikin pakan selase. Nggih. Contohnya seperti ini, banyak yang di gudang sana depan. Nggih. Gitu. Ada, cuma sebetulnya bisa, Mas. Nggih. Cuma karena kita belum fokus di situlah. Nggih. Nanti insya Allah kapan hari bisa. Semoga aja nanti dengan berkembangnya yang sebelah sana teman-teman kita Iya. doakan ada tenaga kerja kompos. Kalau komposnya tenaga kerjanya pas nggak ada penuh kompos bisa buat pakan. Iya, buat pakan. Nanti mungkin bisa lah. Bisa. Nanti ya terus ada Mas Saiful Arab Saudi ikut nyimak, Mak. Semoga sukses bosku. Wah. Siap. Nggih. Ye. Amin. Ye. Wah, ini malah beli belum sebentar nggih. Saya Pak Ahmad Solikin, Pak, saya minta dibantu, Pak. Saya ternak domba 10 ekor tapi saya kesulitan cari konsentrat yang murah. Oh Ya, gitu. Itu bisa dari mana, Mas, ini? Wah, ini nggak tahu alamatnya, Gerai. Oh iya. Kalau dikit kan bisa langsung ngambil di sini ya. Iya, kalau dekat bisa. Tapi sekarang kan banyak toh, Mas, orang yang sudah jualan konsentrat itu. Heeh. Ada Pak Usban, ngeri ilmunya, Mas. Wih, kayak ilmu hantu. Iya. Monggo. Ada Mbak Nita Sulawesi Barat hadir. Siap, Oke. nggih, monggo. Ini ada Mas Ahmad yang tadi masalah tebon jagung, Pak. Nggih. Itu tebon jagung manis apa jagung kuning, Pak? Kita seadanya, Mas. Yang Seadanya. penting murah. Nah, gitu. Yang penting murah, Mas. Nggih, Saya nggak nggih. fanatik. Nggak harus pakai tebon jagung, enggak. Kalau memang Nggih. ada murah ya oke. Kalau mahal, Nggih. wong tujuan kita kan dapat sisa toh, Mas. Nggih. Gitu. Nah, ini Mbak Kustini, maaf Pak, tapi semua itu kan pakannya beli. Iya. Cuma Tapi beli. masih ada. Ada profitnya ada. Nggih. Gitu. Itu sebenarnya sudah dibahas. Sudah teman-teman, bahas, di sudah video lama itu, loh, Mas. ya. Nah, ini review choppernya kok bisa lembut ya, tanpa pemukul tapi ada pencacah. Pencacah. Iya. Ini kan ada yang bilang review choppernya Pak kok bisa lembut tanpa pemukul ya, itu tadi ada pencacahnya. Iya. Gitu. Nah, ini Mas, maaf Mas Arju, Iya. sebentar tak potong. Pencacahnya itu minimal satu baris itu 4, Mas. Nggih. Pencacahnya. Jadi kalau ada 3 baris itu tinggal ngalikan 9.
yang Oke. bagus itu 12. 12. Itu langsung Itu jos. kayak apa? Kayak pemukul kan, Pak Ayung? Iya, tapi kan dia Pisau. pisau tipis, bukan pukul gitu loh. Dia nanti kalau banyak, Mas, Nggih. itu sudah apa kerjanya sudah bagus untuk melempar. Gantinya pemukul atau gantinya kipas gitu. Ada Mas dari channel review kandangnya K2 Jokoyova, Mas, penasaran. Udah sering ya, Pak ya. Sudah Kandangnya biasa-biasa, Mas. Nggih. Ini nggak ada yang mewah di sini Oke, biasa. oke. Gitu. Ini banyak yang bilang murah, kok murah sekali. Ya memang dicari seperti itu, nggih. Ya, memang cari yang murah. Gitu. Jangan lupa jenis chopper sudah kita bahas. Wah, ini Mas Timan nih gimana nih, Pak Ayung? Komennya kok pakani tanah aja, Bro, murah. Wow. Nah, gimana, Pak Ayung? Ya, namanya orang itu beda-beda, Mas. Tapi kan bisa dibuktikan. Nggih. Mungkin kalau apa ya, beda tempat memang ya beda. Nggih, ya. Tapi utamanya saya itu mencari limbah pertanian Nggih, di sekitar kita yang murah meriah. nggih. Contoh, Mas, ini di depan sana. Di sini banyak ternak, Mas. Nggih. Ternak sapi. Itu ngambilnya kebun itu pasti dekatnya jagungnya. Iya, Ya, jadi yang bawah, iya, batang bawah itu nggak diambil. iya. Lah, justru kalau saya itu yang bawah, Mas. Contoh sekarang tebu. Tebu itu yang enak itu menengah ke bawah apa menengah ke atas? Menengah ke bawah atau lagi, Pak Ayung? Karena itu letaknya rendeman itu di bawah bukan di atas, Mas. Itu. Makanya Ini orang golek empuke, Pak Ayung. nah, seperti itu. Nggih. Yo, saya itu daun-daun kering jatuhan itu loh, Mas. Iya. Itu buat pakan bisa. Bisa nggih, Pak Ayung? Bisa. Itu dulu saya tahun 3 tahun yang lalu, Mas. Nggih. Saya ngumpulkan piantun putri, Nggih. ya, tak suruh cari daun jatuh. Daun kopi, mauni, nongko, waru, itu. Setor ke sini. Iya. Nah, itu tak proses, ya, semua diproses, digiling, itu tak jadikan komplit feed. Oh. Bisa, nggak harus kebon, nggak harus apa itu tadi, pakcong, Nggih, enggak. Pokoknya yang ketemu murah. Nah, Nggih. nanti tinggal kita cara menata, Nggih. ya. Nggih. Istilahnya itu konsentrat itu jangan sampai lepas. Nggih. Itu. Nggih. Jadi di formula bagaimana bisa ketemu pakan murah dan tapi tidak murahan gitu loh. Nggih. Hasilnya bisa maksimal. Nah, ini ternyata sudah 20 menit menjawab teman-teman, tapi masih banyak. Masih banyak. Tambah 10 menit lagi ya, Pak Ayung ya. Dan setengah jam. Udah 20 menit nih, teman-teman. Apa kita bahas di video Berikutnya bisa loh. berikutnya bisa? Iya, Tak bisa, tambah Pak. dikit aja, Pak Ayung. Siap, monggo. Tuh, kadang tak buka ya, Pak Ayung. Pakannya ini apakah bisa buat kambing, TE, Jawa Randu, bisa gak sih? Kalau masalah bisa Mas, tapi semua itu perlu proses. Dalam arti adaptasi. Adaptasi. Jadi nggak semua itu langsung dikasihkan langsung lahap, enggak loh, Mas. Nggih, nggih. Kadang kan kebiasaannya itu ramban, Nggih, dialihkan untuk apa konsentrat atau komplit feed, nggih. itu belum tentu dia langsung lahap di situ. Bisa kalau Bisa, ditanya. nggih. Ya, Bisa nih, bisa, tapi adaptasi. ya. Satu lagi weh teman-teman, ya ini sangat antusias sama kontennya Siap. Pak Ayung. Mas, terpal silase namanya apa? Di online ada kah? Kemungkinan ada, Mas. Namanya apa Pak Ayung? Jumbo bag. Jumbo bag ada. Ya, jumbo bag. Cuma harganya kita nggak tahu, Mas. Iya. Itu yang kemarin itu dia menjahit sendiri, teman, Mas. Nggih. Tapi sekarang penjahitnya itu sudah nggak aktif Nggih. gitu. Oh, ini satu lagi wes. Weh, Rek, ini wes satu ya, Rek ya. Pak Walbasi dari Saudi Arabia karena jauh. Kita Siap. bacakan komentarnya. Nggih, monggo. Saudi Arabia hadir sangat bermanfaat Mas Arju. Konsentratnya harga 3.000 per kilo, PK-nya berapa? Nah, kita kalau ngomongin PK, Mas, Nggih. itu bervariasi, Mas. Nggih. Tapi yang jelas untuk yang dipakan sendiri ini buat pakan sendiri, ini Iya. kita nggak ngomongin PK, Mas. Nggih. Yang disampaikan itu hasil. Hasil ya? Kalau bahan bakunya ya tadi sudah disebutkan kan, Ya, Mas? beberapa sudah disebutkan. Ya. Tapi kalau kita yang diumumkan hasil. Nggih. Jadi hasilnya itu sehat, terutama lahap sehat gitu. Nah, terus karena kita breeding bukan fattening, Mas ya. Iya. Nah, kambingnya sehat, bisa bunting, ya. Hasil anakannya juga bagus, hasil produksinya itu juga air susunya, Mas, maksudnya itu juga cukup untuk menghidupi jemblenya. Nah, maksimal lah itu. Jadi kita kalau pakannya sendiri kita nggak ngomongin PK. Nggih. Kalau yang di sebelah depan itu bisa kalau konsentrat anu PK berapa ada. Tapi bisa ya menerima pesanan PK itu Bisa, bisa. kalau itu bisa, siap. Jadi
Payung itu juga punya pabrik pakan itu. Ya, Pak, ya? produksi pakan. Payung itu produksi pakan sendiri teman-teman. Kapasitas berapa untuk satu hari? Kalau kapasitas misernya apa kapasitas produksinya? Produksinya. Kalau produksi itu nggak menentu, Mas, karena kita di sapi itu ada sapi perah, ya, ada sapi pedaging. Nggih. Jadi kalau sudah panen itu kan volume menurun. Nggih. Kalau belum diisi. Domba pun seperti itu. Yang kita layani ada yang breeding, ada yang fattening. Begitu sudah panen, produksinya juga menurun. Itu tergantung pesanan. Betul. Ya. Ramai sampai berapa, Pak? Kisaran 60-an. 60 ton per hari. hari. Iya. Tapi kalau sebelum PMK dulu, Mas, itu Iya. bisa sampai 8-90. Ya. Tapi Itu- setelah ada PMK LSD, Iya. yaitu itu memang penurunan lebih dari 50%, Ya, bahkan 70%. sekarang mungkin di 40 ton Kisaran 30-40. per harinya. Iya. Ya, itu teman. Rata-rata 25 lah, Mas. Itu yang pasti aku. Jadi juga itu salah satu kenapa sih di payung itu pakannya bisa harga mahal, karena payung juga produksi sendiri, Ya. ambilnya juga banyak-banyak gitu. Untuk bahan pakan nggih payung ya. Siap, nggih. Oke, terima kasih Pak Ayung. Ngoten Mas Arju. Nggih. Terima kasih Mas Arju. Sebenarnya lek nuruti teman-teman, ya seneng aja nuruti. Ya, Cuma nggih. nanti takutnya terlalu panjang teman-teman bosen ya Pak Ayung. Iya, bosan. Tapi sebenarnya yo bermanfaat, tapi takutnya kita teman-teman jadi bosan. Iya. Tapi Betul. yo iya ate ngomong jadi gak bosen Pak, mungkin durasi ya. Durasinya Mas yang Durasi. bisa mencukupi nanti malahan. Nggih, nah Hasilnya kurang maksimal. belajarnya mending kita perbab. Mungkin teman-teman nanti yang mau dibahas tentang apa bisa komentar kayak yang di video tadi. Bisa Kita atau perbuat. datang ke kandang bisa, ke tempat kita gitu loh Mas. Nggih. Ngoten Mas Arju ya. Nggih, matur Siap, suwun, Pak matur Ayung. nuwun. Assalamualaikum Mas Arju. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi